Hai Sobsi, pernah nggak sih kalian berangan-angan atau punya mimpi yang pengen banget kalian raih? Tapi nyatanya nggak semudah itu untuk meraih mimpi yang kita idam-idamkan. Pada akhirnya kita merasa gagal, sedih, dan kecewa. Kalau kamu pernah ngerasain hal-hal yang aku sebutin barusan, selamat, kamu menonton video yang tepat. Selamat datang di Kunci Psikologi, di mana keluh kesahmu akan dibahas secara psikologis. Kita bahas masalah ini menurut pandangan psikologis. Kali ini kita akan menggunakan teori konsep diri atau self-concept dari Carl Rogers. Teori konsep diri Carl Rogers dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada self-image atau citra diri, ideal self atau diri ideal, lalu yang ketiga adalah self-esteem atau harga diri. Menurut Rogers, 1959, kita ingin merasakan, mengalami, dan berperilaku dengan cara yang konsisten dengan citra diri kita dan yang mencerminkan seperti apa kita ingin menjadi diri ideal kita. Nah, apa sih diri ideal itu? Diri ideal adalah harapan seseorang terhadap dirinya sendiri di masa depan atau biasa kita sebut cita-cita. Diri ideal ini terdiri dari tujuan dan ambisi kita dalam hidup dan sifatnya dinamis atau selalu berubah. Terus, kalau citra diri itu apa, Min? Gini, gampangnya, citra diri adalah cara orang lain dan kita memandang diri kita sendiri. Citra diri banyak banget faktornya, seperti pengaruh orang tua, teman sebaya, atau media sosial, dan pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif dan negatif ini tentunya berdampak sama harga diri kita, bagaimana kita menghargai dan menilai diri kita sendiri. Hal ini mencakup perasaan tentang penilaian nilai diri pribadi. Seperti nih, contohnya ada seorang murid, namanya Andi. Dia ngerasa bahwa dia nggak cukup pinter dalam hal akademik sama olahraga. Dia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang kurang pinter atau kurang jago dalam kedua hal tersebut. Tapi dia pengen banget nih jadi siswa yang berprestasi di sekolah itu, sekaligus jadi atlet yang keren banget, biar bisa dapat validasi dari teman-temannya. Nah, tapi karena ada perbedaan yang cukup besar antara bagaimana Andi ingin lihat dirinya saat ini dan bagaimana dia pengen dilihat, Andi memiliki harga diri yang rendah. Dia sering rasa kecewa dan stres karena ngerasa nggak mampu memenuhi harapan dirinya sendiri. Ini contoh sederhananya. Bagaimana Sobsi? Masih bingung? Ya udah yuk, kita bahas lebih detail. Dari contoh Andi yang barusan, Mimin ceritain dia ngerasa bahwa nggak cukup mampu dalam hal akademik dan olahraga. Ini berarti cara Andi memandang dirinya sendiri atau self-image itu rendah. Dan dirinya yang ingin menjadi siswa yang berprestasi atau atlet yang keren itu adalah diri ideal yang dia inginkan atau yang Andi cita-citakan. Nah, tapi sayangnya dia nggak bisa mencapai impian itu karena perbedaan cara pandangnya melihat diri sendiri dan gimana kepengennya dia dinilai orang lain. Ini berarti menyakiti harga dirinya. Akhirnya dia merasa rendah diri, frustasi, dan stres. Terus, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, menurut Roger, kesesuaian antara citra diri dan diri ideal menandakan kesehatan psikologis. Jika diri ideal tidak realistis atau terdapat perbedaan signifikan antara diri nyata dan diri ideal, hal tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, dan bahkan masalah kesehatan mental. Tentu, hal ini dapat membuat mental health-nya terganggu karena merasa dirinya telah gagal menurut teori Roger. Semakin kita sesuai dengan apa yang kita impikan, maka semakin sehat mental kita. Karena hal itu terhubung dengan cara kita memandang diri sendiri seperti yang Mimin sebutkan tadi di awal. Nah,
Sebenarnya kasus-kasus kayak gini tuh nggak jarang kita temuin di sekitar kita. Kayak punya impian jadi CEO tapi kerjaannya tidur mulu, pengennya jadi orang kaya yang masih muda tapi gengsi mau kerja. Harusnya ya minimal nggak malas kerja dan sering-sering baca buku bisnis lah misalnya. Terus, apakah jika diri kita saat ini jauh dengan diri ideal kita harus mengurung mimpi kita? Tentu aja enggak. Terutama yang paling penting adalah untuk belajar melihat diri sendiri dari sudut pandang lain yang lebih positif. Maka dari itu, pastikan kalian memiliki mimpi yang realistis yang bisa kalian kejar. Oke, cukup sampai di sini dulu ya diskusi kita kali ini. Semoga apa yang Mimin sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. See you on the next video. Bye-bye.